Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini momentum pertama kali kami sampaikan sosialisasi, sehingga ada beberapa permintaan karena sudah mengetahui bahwa Perpres ini sudah keluar, kami tunda dulu permintaan tersebut. Harapan kami setelah nanti menyaksikan sosialisasi ini dan kita rekam di dalam streaming maupun ada dilihat di YouTube, oh kami nggak perlu sosialisasi lagi, oh kami perlu sosialisasi lagi tapi yang spesifik, silakan. Jadi kalau yang umum kita sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan isu-isu krusial yang muncul kenapa Perpres 16 2018 dilakukan perubahan. Perpres ini nomor cantik 1221, dibalik dari belakang juga tetap 1221 membacanya. Dan ini diundangkan tanggal 2 Februari 2021. Perpresnya tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ada yang bilang SDM fungsional dikerdilkan dengan Perpres 12 2021, tolong dibaca dulu dengan lengkap semuanya sehingga paham maknanya. Jangan menjat malah mengkerdilkan dengan menambah SDM pengadaan tidak hanya fungsional PBJ misalkan. Dan terkait dengan jasa konstruksi, yang mana teman-teman tidak akan lepas dari Undang-Undang Jasa Konstruksi, PPP yang disusun oleh teman-teman Kementerian PU dan PP sebagai tindak lanjut Cipta Kerja, dan ada hal-hal yang diatur teknis terkait dengan pemilihan penyedia dikembalikan kepada LKPP untuk mengatur lebih lanjut. Kemudian, Pak, kalau selama perlemnya belum keluar, apakah masih berlaku? Perlem-perlem LKPP yang ada 13 itu tetap berlaku. Karena terkait dengan SE yang sebagai mendasari, misalkan SE pengadaan dalam kondisi darurat, perlemnya 13, data 13, karena pasal 59 di dalam Perpres 16 tidak dirubah. Belakang perubahannya ini ada Undang-Undang Cipta Kerja yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Dan bagaimana pengadaan barang dan jasa adalah salah satu penggerak utama dalam berputarnya roda perekonomian, yang di dalamnya pasti mengandung unsur bagaimana lapangan kerja bisa tersedia sebanyak-banyaknya. Bagi para pencari kerja, melalui proses pengadaan barang dan jasa juga akan terlibat di sana. Bagaimana memudahkan usaha masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Dan ini melibatkan seluruh kementerian lembaga, termasuk pemerintah daerah. Dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini Undang-Undang Cipta Kerja memang secara umum seperti itu karena yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di pengadaan barang dan jasa masih menduduki ranking kedua setelah nomor 1 suap. Sehingga tantangan kita nanti juga kita sampaikan salah satunya adalah bagaimana menghindari fraud di proses pengadaan barang dan jasa. Pak, di Perpresnya ada pengenaan sanksi enggak? Pengenaan sanksi tidak diatur di Perpres tapi diatur peraturan pemerintah yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sudah ada. Misalkan di Undang-Undang Pemberdayaan Perindustrian dan PP tentang pemberdayaan perindustrian tentang penggunaan produk dalam negeri. Dan sanksi-sanksi yang lainnya yang terkait dengan pelaku dalam pengadaan barang dan jasa. Bahwa usaha mikro dan kecil dan koperasi diberikan kesempatan untuk paling minimal 40% terlibat dalam proses anggaran pendapatan belanja negara dan APBD. Jadi harus dialokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja. Berarti mengalokasikan ini sejak direncanakan. Dan nilai paket pengadaan, ini tidak semerta-merta kami menentukan 15 miliar. Karena ada perdefinisi baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan dalam PP tentang UMK. Di situ yang tadinya 2,5 miliar untuk omset, saat ini sudah naik menjadi 15 miliar. Pak, tapi kalau nggak ada yang mampu usaha kecil, tidak ada larangan dalam proses pengadaan barang jasa. Kalau tidak ada yang mampu, ya harus yang menengah atau yang besar yang masuk, silakan. Bukan berarti terus berhenti, maaf tunggu dulu Pak, karena ini nilainya 2 miliar, harus nunggu usaha kecil yang bisa membuat, tidak. Kalau nunggu itu nanti beli mobil yang nilainya 1 miliar, nunggu-nunggu nggak ada yang bisa bikin nanti. Kalau tidak ada yang mampu, ya usaha kecil ya boleh, usaha yang lain yang masuk.
Pak, harus katalog elektronik? Tidak. Pada saat mereka sudah punya sistem sendiri, misalkan melalui bela pengadaan atau melalui toko daring, ya silahkan dilanjutkan proses-proses pengadaan yang intinya jangan sampai mempersulit aturan kami seolah-olah semua harus masuk katalog elektronik. Tapi kalau belum, teman-teman UMKM juga bersama-sama Pemda yang punya kebutuhan spesifik untuk katalog elektronik Pemda itu katalog elektronik lokal. Silakan diproses di katalog elektronik lokal. Dan untuk menjadi pengelola katalog elektronik lokal ada syarat-syarat yang harus dipenuhi karena tidak bisa hanya keinginan tapi ternyata SDM-nya tidak ada. Terus kemudian nilai-nilai paket pengadaannya juga lebih efisien kalau tanpa membentuk katalog elektronik lokal. Nah, kemudian penggunaan produk dalam negeri dalam pasal 66 ini sudah lama dalam undang-undang juga sudah disampaikan. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%. Wajib hukumnya. Kalau ada, jadi harus tidak boleh impor. Berarti harus dibeli salah satu, Pak, yang paling tinggi. Tidak, nanti tetap ada preferensi harga. Kalau ada yang 40%, nanti bersaing dengan 35%, ternyata lebih bagus harganya setelah ada koreksi dan preferensi harganya tetap lebih bagus yang 35%, ya tidak apa-apa beli yang 35%, tetapi harus produk dalam negeri. Tidak boleh ada produk impor pada saat ada TKDN BMP yang 40% masuk di dalam barang dan jasa yang ditetapkan sejak proses RUP, spesifikasi teknis, KAK, dan dokumen pemilihan. Jadi ini tidak ujuk-ujuk pada saat mau proses pemilihan, tapi sudah dicantumkan sejak dokumen itu direncanakan, persiapan pengadaannya maupun pada saat pemilihan penyedia, sehingga jelas barangnya apa. Kalau ketahuan Bapak-Bapak ada tahu produk dalam negeri ternyata tidak mencantumkan, lebih memilih impor, ini ada sanksi dalam undang-undang. Salah satu sanksi itu adalah pencopotan jabatan selain sanksi denda dan administratif terkait dengan teguran. Dan ini kami dengan Pak Menko Maritim, tolong Pak ini ditegakkan, dengan Pak Menko Maritim tolong ditegakkan, karena LKPP tidak punya kewenangan untuk menegakkan sanksi itu. Kami hanya menyampaikan dan kami sudah minta BPKP melalui surat resmi untuk mengintensifkan pengawasan, pendampingan terhadap penggunaan produk dalam negeri maupun pengalokasian untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi. Kami memperluas sumber daya manusia pengadaan terdiri atas, kalau sebelumnya di dalam pasal 78 Perpres 16 itu disampaikan hanya pengelola pengadaan barang dan jasa, artinya fungsional. Ternyata SDM pengadaan itu tidak hanya sumber daya pengelola fungsi PBJ atau fungsional PBJ, tetapi juga ada sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa. Teman-teman LPSE, teman-teman yang ngurus SPSE itu akan masuk di dalam poin B. Kemudian teman-teman yang sumber daya pendukung, di situ ada berbagai keahlian tertentu yang dibutuhkan dan tidak hanya PNS atau ASN, tapi juga bisa teman-teman di APH, teman-teman yang terkait dengan keahlian di swasta juga, yang kami bisa minta mereka menjadi fasilitator, bisa menjadi pemberi keterangan ahli, dan bisa menjadi ahli kontrak. Ini harapan kami bahwa SDM PBJ ini cukup luas, dan pengaturannya nanti kita lihat yang mana diatur oleh siapa. Ada aturan-aturan yang sudah, kalau misalnya advokat ya undang-undang advokat, yang ngatur ASN ya undang-undang ASN. Untuk sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang dan jasa ada aturannya juga yang di dalam Permenpan. Jadi kami tidak mengatur tentang bagaimana membentuk SDM-nya, tapi kami mengatur bagaimana SDM-SDM ini sebenarnya kita petakan dan ada di dalam pengadaan barang dan jasa. Ini sumber daya manusia PBJ pasal 74 ayat 1. Di dalamnya ada sumber daya pengelola fungsi, kita bagi dua. Pengelola PBJ adalah jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, dan personil lainnya, non-JF PBJ. Bukan berarti mereka tidak punya kompetensi PBJ, karena teman-teman di PNS dan BPPK itu juga ada ASN yang punya standar kompetensi. Prajurit TNI yang sudah dilatih dan punya sertifikat di LKPP, itu namanya mereka bukan fungsional PBJ, tapi mereka punya istilah lain lagi. Anggota Polri juga demikian, bukan ASN yang ada di Polri atau bukan pegawai negeri sipil yang ada di Polri, tapi betul-betul anggota Polri yang bisa menjadi fungsional PBJ, fungsional dalam tanda kutip, bahwa mereka adalah orang-orang yang punya kompetensi dan punya sertifikat untuk menjadi fungsional, tapi istilah di nomenklatur di lembaga tidak ada istilah fungsional PBJ, sehingga kita bagi pengelola PBJ dan personel lainnya, non-JF. Sampai terpenuhnya kewajiban, ini selalu menjadi debat buat teman-teman. Sesuai rencana aksi masing-masing KLPD, maka pelaksanaan pengelolaan PBJ dilakukan dengan tetap apabila fungsional tidak mencukupi. Jadi kalau jumlah paket, jumlah nilai pengadaan,
itu besar dan jumlah fungsional tidak cukup, jangan sampai berpikir, nggak apa-apa Pak, tunggu aja sampai kami punya waktu sebagai fungsional mengerjakan itu. Tidak, saya lebih baik mengorbankan jumlah orang yang harus memenuhi hukum daripada harus menunggu masyarakat mendapatkan manfaat dari pengadaan. Sehingga boleh orang lain mengadakan selain JF, yaitu orang-orang yang punya sertifikat kompetensi, sertifikat dasar PPJ. Itu kita atur. Atau dibentuk agen pengadaan, karena beberapa kementerian juga sudah tidak menggunakan fungsionalnya, tapi fungsionalnya dijadikan Pokja untuk memilih agen pengadaan. Tapi untuk pekerjaan yang kompleks, besar, butuh kemampuan teknis yang tinggi, mereka menunjuk agen pengadaan. Sehingga tidak ditutup kemungkinan bahwa untuk melakukan pemilihan, itu Pokjanya bisa digantikan oleh agen pengadaan. Pasal 75 kita mengatur Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang pengadaan barang jasa. Pak, kalau ini pejabat struktural, Pak, kan kalau tiba-tiba kepalanya tidak pengen itu, ya kita harapkan Kepala UKPBJ punya kompetensi teknis. Karena dia unit kerja pengadaan barang dan jasa. Kemudian pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi lembaga yang tidak memenuhi kriteria. Nanti ada peraturan lembaga yang mengatur. Kenapa tidak efisien, tidak efektif kalau semua lembaga harus punya UKPBJ? Tapi dia punya fungsional, Pak, UKPBJ-nya nggak ada. Boleh saja, dan lebih efektif pelaksanaannya seperti itu daripada membentuk UKPBJ tapi struktural bentuknya, karena wajib struktural, dan menjadi beban buat keuangan negara. Jadi nanti ada alasan-alasan kenapa ada lembaga yang dikecualikan. Kemudian tugasnya adalah melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan BPJ. Ini yang tadi kita punya 5 level maturitas BPJ dan akan diatur lebih lanjut. Ini salah satu yang nanti bagaimana LKPB mengatur peraturan lembaga tentang model kematangan UKPBJ yang perlu dicapai oleh semua UKPBJ. Lanjut. Tidak ada lagi orang-orang teman-teman penyedia yang ada di e-katalog. Di e-katalog itu tidak masuk kualifikasi, harusnya mereka masuk di daftar SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Mestinya semuanya ada di sana, karena mereka sudah terkualifikasi dan bisa menyediakan barang jasa yang dibutuhkan pemerintah. Artinya semua penyedia di katalog, salah satunya adalah selain pemenang tender atau ranking 2 dan 3-nya, masuk di SIKAP. Dan berikan kesempatan kepada pengusaha baru, misalnya ada yang usul kemarin, Pak, usaha baru bagaimana Pak? Bahas kesempatan. Ya jangan di dalam dokumen pemilihan ada syarat pernah mengerjakan. Kalau ada kalimat pernah mengerjakan, ya tidak ada yang pernah. Presiden Gus Dur aja paling lucu kan waktu itu, ketika Pak Mahfud MD suruh jadi menteri, Pak saya nggak punya pengalaman seperti jadi menteri itu. Pak Gus Dur jawab, saya aja nggak punya pengalaman jadi presiden. Jadi jangan membuat syarat orang itu boleh bisa ikut dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan syarat pernah mengerjakan. Kalau itu tidak akan pernah ada usaha baru yang masuk. Tetapi nanti ada usaha baru, ternyata orang-orangnya ambil ahli-ahli dari yang perusahaan-perusahaan sebelumnya atau punya sertifikat, ayo kita berikan kesempatan yang sama kepada semua jenis usaha. Tapi tidak bisa langsung meminta jatah sekian persen untuk usaha baru, nanti banyak orang usaha lama bikin nama baru jadi usaha baru. Nah, ini fraud seperti ini di negara kita masih cukup besar dan harus menjadi perhatian. Jadi kalau Bapak Ibu masih menemukan hambatan di dalamnya, Pak, peraturan Menteri PU belum keluar, Pak. Pakai tetap Permen PUPR nomor 14. Pakai Permen PUPR nomor 22. Pakai Permen PUPR nomor 25. Jadi jangan beralasan karena Perpres 16 keluar, diaturnya jasa konstruksi melalui pengadaan barang jasa LKPP. Prinsipnya LKPP waktu itu bersampaikan kepada Pak Menteri PUPR, jangan sampai jasa konstruksi itu adalah PU sebagai tanda kutip adalah pembelinya mengatur penyedia dan mereka semua sepakat kami akan tunduk kepada aturan LKPP sebagai satu-satunya lembaga yang ditugaskan Presiden merumuskan dan menyusun kebijakan, strategi dan pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi tidak ada konstruksi PU non konstruksi LKPP tidak. Sekarang memang harusnya jadi satu dan itu sudah dilakukan di Perpres 12 2021 dan kami selalu berkolaborasi dan sangat-sangat memohon bantuan dari seluruh stakeholder, terutama teman-teman PUPR untuk jasa konstruksi tidak terjadi kemandekan. Yang mungkin mudah seperti apa, yang terlalu banyak membuat hambatan itu yang kita hilangkan. Sedangkan terkait dengan Perpres 16, di mana peraturan lembaga mulai dari pemilihan penyedia, katalog elektronik 11, pembinaan UKPBJ, pembinaan sanksi daftar hitam,
dan pemilihan penyedia Perlen 9, pemilihan pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia tetap berlaku. Kalau nanti Bapak Ibu merasa, Pak ini bagaimana Pak ya, di Perpresnya kan ada peralihan, yang lainnya kok nggak ada peralihan Pak ya, tidak ditulis, selama belum ada peraturan lembaga yang baru maka menggunakan peraturan lembaga yang lama. Karena tidak ada yang dirubah di dalam Perpres 16, tetapi kami akan segera membuatkan surat edaran untuk memastikan bahwa surat edaran selalu nanti jangan didebatkan, Pak surat edaran bukan aturan undang-undang, iya bukan, tapi hanya memberitahu bahwa Anda masih boleh menggunakan, Bapak Ibu boleh menggunakan peraturan lembaga yang sebelumnya ada. Loh, Pak di Perlem Bapak kan diaturkan 2,5 miliar, kalau di Perpresnya 215 miliar, jangan diperdebatkan, di Perlemnya pasti ikut 15 miliar, tapi tata cara pemilihannya tetap SPD-nya mengikuti pengadaan barang jasa lainnya selain jasa konstruksi. Untuk SDM, betul yang Bapak sampaikan, kalau saya punya 5 fungsional, di Bapak punya 30 OPD, pastikan 5 orang itu kalau mampu menyelesaikan PBJ, berdasarkan kriteria Bapak, paket-paket itu 5 orang ini bisa, silakan Bapak tugaskan mereka. Tapi mereka tugasnya tidak hanya menjadi pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Bapak bisa gunakan fungsional itu menjadi, Pak yang ini saya lebih cocok, dia menjadi perencana, Pak, perencana untuk pengadaan. Nanti biar di pokja yang lainnya saja, merencanakan semuanya. Itu salah satu tugas dan fungsi fungsional adalah merencanakan pengadaan sampai serah terima. Pak, tapi kalau 5 ini nggak cukup Pak, tolong dipetakan dulu. Jangan sampai 5 orang yang Bapak punya, ada 1 atau 2 yang tidak menjadi pokja atau tidak menjadi PP, tapi Bapak mengambil orang-orang yang punya sertifikasi dasar atau sertifikat kompetensi. Ini yang kami larang. 5 teman-teman pejabat fungsional ini harus dioptimalkan dulu menjadi pokja pemilihan dan pejabat pengadaan. Tapi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan evaluasi dari timnya Pak Emin, demikian juga banyak surat-surat yang masuk ke kami untuk mempertanyakan ini, maka kami mengambil atau membuat terobosan bahwa ketentuan ini harus kita ubah karena banyak permasalahan di lapangan terkait dengan PJPHP. Karena itu kita merubahnya menjadi PPK menyerahkan barang jasa kepada PA-KPA. Karena tentu dengan pemikiran PPK yang menyusun, PPK yang paling tahu, dan juga berkontrak dengan penyedianya, maka tentunya ini adalah yang betul-betul memahami barang yang diterima. Dan yang kedua, serah terimanya dituangkan dalam berita acara. Ini sesungguhnya tender cepat itu masih dapat menyebutkan merek. Nah, perbedaannya dengan Perpres 16 tahun 2018 adalah lebih kepada soal pembatasannya. Jadi poinnya adalah di dalam proses tender cepat atau pemilihan melalui tender cepat itu dapat menyebutkan merek dalam hal pertama ketika barang atau jasa itu berupa suku cadang. Dan itu sudah dituangkan di dalam pasal 19 ayat 2 huruf B. Nah, hal yang sama juga ada di dalam pasal 19 ayat 2 huruf C, yaitu terkait dengan bagian dari satu sistem yang sudah ada. Jadi dalam hal Bapak Ibu sekalian mengembangkan satu sistem dan membutuhkan peralatan yang memang harus kompatibel dengan sistem yang sudah ada, maka konteks penyebutan merek dibolehkan. Ya saya sih tembak langsung aja lah. Apakah nanti menjadi badan layanan umum begitu lah. Ya kayak begitu aja bocorannya. Makasih. Memang kalau tentang BLU sampai saat ini kan kita masih terus menyiapkan diri gitu ya, baik secara konsep ataupun juga nanti operasionalnya seperti apa. Memang betul yang disampaikan Pak Bles, ada niat kami LKPP itu untuk menjadikan apapun itu namanya, tapi memisahkan operasional. Nah, salah satunya katalog untuk dikembangkan di luar LKPP karena tugas LKPP yang utama adalah regulasinya. Kira-kira memang backgroundnya itu kan Pak Bles. Tapi apakah itu alasannya sehingga keluar kata pengelolaan? Sebenarnya tidak juga Pak Bles. Karena Pak Kepala ini khususnya itu memiliki banyak ide-ide baru terkait dengan katalog. Di mana kita ingin katalog itu sebenarnya secepat-cepatnya bisa kemudian menjadi satu
media untuk memenuhi kebutuhan teman-teman di kementerian ataupun di daerah. Nah, ya, jadi sebenarnya justru malah dengan menghapus pasal 72 ayat 4 ini dengan menyebut metode tender dan negosiasi, biar kita membuka ruang kepada metode-metode yang baru nanti yang akan diatur di dalam peraturan LKPP tentang e-marketplace, agar ini betul-betul sesuai dengan kondisi pasarnya, sesuai dengan praktek bisnis yang ada di lapangan, bahwa kita ingin memperluas pendekatan-pendekatan kita untuk memproses sebuah katalog dan akan sangat melihat dari bagaimana kondisi pasar yang ada dan bagaimana kemudian bisnis yang sedang berkembang seperti apa, dan itu saya kira potensinya ke depan akan sangat luas. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu terkait dengan bila PA-KPA telah menunjuk PPTK untuk melaksanakan tugas sebagai PPK, namun yang bertanda tangan kontrak sesuai Permendagri 77 tahun 2020 adalah KPA. Ketika terjadi permasalahan, siapa yang bertanggung jawab? Poinnya adalah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bahwa siapapun orang yang duduk sebagai PA atau ditetapkan sebagai KPA adalah secara ex officio, dialah yang kemudian memerankan fungsi pengadaan, ya kan? Nah, kemudian dalam hal seperti pemerintah pusat itu kemudian didelegasikan sebagian kewenangan PA atau KPA itu kepada PPK. Tapi dalam konteks kita bicara tentang daerah kan tidak dikenal sebetulnya istilah PPK, tapi lebih dikenal sebagai PPTK. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca terkait dengan soal PPTK, ini diatur sebenarnya di pasal 11 ayat 3. Jadi boleh saya bacakan ya. Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud dengan ruang lingkup huruf A sampai dengan huruf M. Apa sih huruf A sampai huruf M? Huruf A itu mulai dari penyusunan perencanaan, M itu sampai penilaian kinerja, termasuk di dalamnya adalah menandatangani dan mengendalikan kontrak. Artinya Bapak Ibu sekalian, pada saat Pemda itu menugaskan seseorang dengan persyaratan kompetensi selaku PPK, kompetensinya sekali lagi, walaupun orang tersebut tadi statusnya sebagai PPTK, maka kemudian kewenangan tanda tangan kontrak juga harusnya beralih. Jadi dengan kata lain sebenarnya ketika memang PPTK ditugaskan sebagai mengemban amanat PPK, maka kontrak itu juga diserahkan atau didelegasikan kepada PPK. Jadi tidak ada sesuatu yang sebetulnya dualisme. Nah, kalau misalkan kemudian tidak mau itu diserahkan atau didelegasikan kepada PPTK, maka sebenarnya cukup berhenti yaitu di KPA. KPA lah yang kemudian melaksanakan semua tugas dan fungsi yang di dalamnya fungsi-fungsi pejabat pembuat komitmen. Lebih baik kita menurunkan standar dalam proses rekrutmen daripada kita harus merubah arah peningkatan SDM begitu. Toh nantinya akan terseleksi secara otomatis pada saat uji kompetensi begitu. Kondisi SDM pengelola pengadaan kita dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan sebetulnya kan masih cukup jauh ya. Dan sementara pengadaan harus tetap berjalan dan teman-teman dari sisi pelaku pengadaan atau pengelola pengadaan harus juga aman ketika jumlah mereka masih sangat terbatas. Ini kondisi yang tadi digambarkan dan dijelaskan oleh Pak Kepala. Oleh karena itu memang beberapa kebijakan tadi di dalam pasal 74, 74A dan itu merupakan satu solusi. Tapi poinnya sebenarnya kita tetap mengedepankan bahwa fungsional pengadaan itulah yang memproses pemilihan. Jadi bukan dibalik berarti yang punya sertifikat duluan, tetapi yang fungsional pengadaan itulah yang duluan ditugaskan atau diberdayakan semaksimal mungkin untuk melakukan pengadaan, termasuk di dalamnya adalah proses pemilihan.
Tapi kita juga sadar bahwa ternyata antara jumlah paket dengan jumlah personil di dalam kaitan dengan fungsional masih banyak di kementerian lembaga Pemda itu yang jomplang, yang tidak seimbang. Kan pertanyaannya apa mungkin teman-teman fungsional harus bekerja 24 jam? Kan tidak. Pasti ada urusannya dengan kesehatan, urusannya dengan ketelitian dan sebagainya. Maka sebetulnya pasal-pasal yang baru itu memberikan solusi terhadap kondisi yang tadi. Yang kedua, Pak, sebetulnya tadi di klaster kelembagaan dan SDM kita punya satu bagian yang kita sebut sebagai rencana aksi pemenuhan kebutuhan SDM. Jadi nanti kita akan atur di situ apa saja, termasuk juga program-programnya, sehingga memang betul-betul ini bisa dilaksanakan oleh kementerian, lembaga maupun Pemda yang kebetulan dari sisi fungsional pengadaan dan kelembagaannya belum sesuai dengan harapan kita. Tapi itulah yang harus kita lakukan dan saya kira atau kami kira itu memang bukan hanya niat kuat dari LKPP, tetapi sangat ditentukan juga oleh langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan di kementerian, lembaga, dan Pemda dalam rangka memenuhi ketentuan pasal-pasal di dalam Perpres 12 2021. Ya, sedikit saja Pak Sekda, terima kasih banyak atas masukannya gitu ya. Memang pada saat menyusun kami pun juga menghadapi dilema seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, solusi apa yang paling tepat untuk kondisi ini. Tapi memang berdasarkan data yang tadi disampaikan oleh Pak Amin dan juga oleh Pak Kepala sebelumnya, sehingga kami harus membuat strategi yang baru, intinya itu Bapak. Jadi kita tidak menurunkan pagarnya sama sekali. Kita ingin betul-betul yang berkualitas lah, yang berkompetensi lah yang akan melakukan suatu proses pengadaan itu. Dan harapan kami sebesar-besarnya adalah jabatan fungsional tentunya. Nah, untuk sampai ke sana memang kematangan satu unit itu berbeda-beda, Bapak. Mungkin kebetulan kalau di tempatnya Pak Sekda tadi sudah cukup matang, tapi masih banyak juga yang ternyata masih ketinggalan. Nah, karena itu kami melakukan aturan-aturan baru lah bagaimana caranya teman-teman yang tadi mungkin agak ketinggalan, ini akan dibuatkan satu rencana aksi. Sehingga akhirnya nanti ada target waktu yang kita sepakati, semua itu sudah bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu proses pengadaan kita dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul kompeten melalui JFP.